2004 sampai 2015 itu terlalu itu. 2004 sampai 2004 sampai 2005 itu ya. Nah, Oh ya. terus tadi Ustaz. tidak saya kan tadi Mas Harun minta biodata sedikit ya. Yang tadi saya tuliskan sebagian. Ya masih ada yang kurang soalnya nanti kelamaan. Ya saya dulu pernah di UIN Wali Songo 2 semester tadi. Tahun 2013 sampai 2014 ambil jurusan PBA. Dulu masih tarbiyah, sekarang apa? FITK ya? Iya, FITK. J, Kang. Nah, itu dulu saya mondoknya di Adenuriah pas kuliah di Semarang. Adenuriah 2 di Majapahit, ada Majapahit itu sampingnya. Terus setelah itu saya mondok di Ploso. Di Ploso itu saya niatnya cuma tabarukan, jadi tidak bisa mewakili alumni Ploso, itu nggak bisa. Jadi ya jangan ditinggi-tinggikan, soalnya saya di sana cuma tabarukan. Berat soalnya menyangga nama baik alma mater Al-Falah Ploso itu berat. Jadi ya nanti kalau ada yang kurang, jadi jangan kecewa, soalnya saya di sana cuma tabarukan. Terus untuk selanjutnya saya di sini mungkin cuma mau ngasih apa ya, tambahan wawasan. Saya yakin sampean semua juga pastinya sudah pinter-pinter semua, sudah paham-paham semua. Jadi saya di sini cuma nanti nambahkan sedikit-sedikit wawasan yang kira-kira sampean ya ada yang belum tahu. Nah, ini cerita sedikit masalah tentang pinter dan bodoh. Pinter ya. Jadi semua orang itu semuanya pinter, tapi dalam bidangnya masing-masing. Gitu. Jadi nggak ada orang bodoh, itu nggak ada. Semuanya itu pinter. Dulu ada cerita gini. Ada cerita saya dengar dari Dr. Farudin Faiz. Ada yang tahu Dr. Farudin Faiz? Ya, Ustaz. Dosen filsafat UIN Suka, Jogja. Nah, itu ada cerita gini. Ada seorang sastrawan sedang menyeberang. Nah, kan ada tukang seberangnya. Jadi 2 orang itu di atas perahu. Terus sastrawan tersebut tanya sama tukang seberangnya itu, apa Anda tahu sastra, Pak? Terus si tukang seberangnya bilang, oh saya enggak tahu, Pak. Oh, gimana Anda itu? Masa umur udah segini nggak tahu tentang sastra? Terus pokoknya diejek terus sampai suatu saat ada badai datang. Terus tukang seberangnya gantian yang tanya, Pak, Anda bisa renang enggak, Pak? Nah, terus tukang sastrawannya bilang, saya nggak bisa renang, Pak. Gimana ini? Lah, Anda sudah umur segini masa nggak bisa renang? Ya udah kalau gitu saya tinggal. Dari cerita tersebut itu bisa kita ambil bahwasannya semua orang itu pintar tapi dalam bidangnya masing-masing. Kayak saya itu ya mungkin cuma sedikit lebih tahu tentang bidang fikih karena saya emang ya nggak sombong ya emang sudah dari kecil hidupnya di pondok, caranya sarone iki makanan sehari-hari lah. Nah, kalian semua mestinya juga ada yang tahu, pasti ada yang di pondok semua juga ada. Terus kalau ada yang nggak di pondok ya berarti mengerti dalam hal-hal yang pokoknya intinya semuanya pintar semua. Nah, itu tentang pinter ya, sedikit.
Terus di sini langsung pada bab intinya saja. Kita masuk pada sebelumnya ini saya minta izin ya, nanti karena ini pembahasan fikih, jadi mestinya ada kata-kata yang agak kurang senonoh lah. Jadi saya minta izin dulu. Langsung pada bahasan yang pertama, yaitu ini kita melakukan seperti apa ya? Kita membuatnya itu modelnya seperti skripsi. Jadi ada latar belakangnya. Latar belakang kenapa kita membahas tentang kehati-hatian dalam menggunakan air ini. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, dari ayat di atas itu menerangkan tentang bahwasannya manusia hidup di dunia ini hanya disuruh untuk beribadah. Nah, ibadah itu ada dua macam. Yang pertama ibadah Allah, yang kedua ibadah wairu mahdoh. Nah, ibadah mahdoh itu ada 4. Yang pertama sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Ya sama dengan itu apa? Rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat. Jadi syaratnya Islam, rukunnya Islam itu yang pertama syahadat. Jadi orang syahadat, orang hanya bersyahadat itu sudah Islam. Terus sholat, puasa, zakat, dan haji itu sebagai penyempurna. Sebagai penyempurna agama Islam yang pertama yaitu sholat. Kita bahas tentang sholat ya. Nah, sholat itu bisa sah ketika sebelumnya dengan syarat suci dari hadas, suci dari najis, dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas tentang sekarang adalah sesuci, toharoh, suci. Ini memang dasar pelajaran dasar fikih. Tapi biasanya ini disepelekan. Padahal ini adalah pondasi. Jadi pondasi itu harus kuat agar bangunannya kuat juga. Jadi kalau pondasi ini nggak kuat, jadi semuanya nggak akan kuat. Ini pondasi. Banyak yang menyepelekan tentang itu sudah pernah, itu sudah pernah, itu sudah pernah. Padahal ini sangat penting kita bahas. Langsung saja tentang air ya. Kita bahas tentang air. Air itu ada 4 macam. Yang pertama air tohir mutohir. Yang kedua air tohir wairu mutohir. Yang ketiga air najis. Yang keempat air tohir mutohir tapi makruh. Itu ada 4 tadi. Terus yang pertama air tohir mutohir. Air tohir mutohir itu apa? Air yang suci dan mensucikan. Suci dan juga bisa untuk bersesuci. Itu ada berapa macam? Ada 7 macam. Di kitab Fathul Qorib itu diterangkan. Yang pertama air hujan, terus air sungai, air laut, air sumber, air sumur, air salju, dan juga air embun. Itu ada 7. Nah, itu air yang suci dan mensucikan. Terus yang kedua, air tohir wairu mutohir. Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, itu ada, kalau saya baca itu ada 3 macam. Yang pertama itu air mustakmal, terus air mutaghayyir, terus ada air apa namanya ya? Air mutasil atau mausul. Air mutasil kayaknya. Nah, yang pertama tadi
air oh maaf, yang ketiga tadi air mudhof, bukan air mutasil. Air mustakmal, mutaghayyir, dan juga air mudhof. Yang pertama kita bahas tentang air mustakmal. Air mustakmal itu air yang bagaimana? Ada yang tahu? Pastinya tahu. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, air yang sudah digunakan untuk bersuci itu namanya air mustakmal. Terus yang kedua air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu air yang gimana? Gimana Mas Run? Air mutaghayyir air yang gimana? Air yang sudah berubah, Kang. Yang sudah berubah apanya? Tiga macam bentuknya. Tiga sifatnya. Yang pertama warna, bau, dan juga rasa. Nah, itu namanya air mutaghayyir. Itu berubah dalam tiga jenis sifatnya, tiga macam sifatnya. Ketika contohnya air cola, ketika kemasukan kopi berubah warnanya. Nah, itu namanya air mutaghayyir. Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Terus ketika kemasukan gula, itu warnanya tidak berubah, tapi rasanya berubah. Itu juga suci tapi tidak bisa mensucikan. Dan yang lain-lain. Pastinya sudah tahu. Terus yang terakhir air mudhof. Air mudhof tadi air yang apa? Air contohnya perasan tebu. Nah, itu air mudhof. Pokoknya air dari pepohonan, yang diperas dari pepohonan itu namanya air mudhof. Atau dari bunga atau dari apa saja. Itu namanya air mudhof. Itu juga suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, untuk selanjutnya, ini ada apa? Catatan. Jadi air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk berwudu atau mandi besar, itu airnya mustakmal, tetapi masih bisa digunakan untuk bersuci dari najis. Nah, ini catatan. Di dalam buku fikih 5 mazhab ini diterangkan air mustakmal yang telah digunakan untuk berwudu atau mandi sunnah seperti mandi taubat dan mandi Jumat hukumnya suci dan mensucikan untuk hadas dan najis. Artinya air itu dapat digunakan untuk mandi wajib, berwudu atau menghilangkan najis. Adapun air mustakmal yang telah digunakan untuk mandi wajib, itu kan air mustakmal yang sudah digunakan untuk mandi wajib, seperti mandi junub dan mandi setelah haid, maka ulama imamiyah, semua ulama sepakat bahwa air itu dapat mensucikan najis, tetapi berbeda pendapat tentang dapat tidaknya air digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Jadi yang disepakati ulama, air yang sudah digunakan untuk berwudu atau mandi junub, mandi besar, itu masih bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Minta maaf, Kang Aziz. Ya. Suaranya ada kayak suara krek-krek gitu. Mungkin handsetnya apa kurang pas gitu. Bentar. Nggih. Sampun, Kang. Tadi sampai air yang untuk mandi wajib.
Mic-nya belum dibuka, Kang. Nggih. Wes. Nggih, sampun. Cek. Durung iso muni ya? Dereng saged suarane, Kang. Halo, tes. Nggih, sampun. Halo, tes. Nggih, Sudah bisa? sampun. Udah bisa, Kang. Tadi sampai air yang sudah digunakan untuk mandi Mandi junub dan wajib. juga sudah digunakan untuk berwudu. Nah, itu Mandi haid. masih bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ini ulama sepakat. Nah, contohnya ketika kita sedang di kampus biasanya ya, di kamar mandi kampus, itu biasanya pakai ember kecil. Kolahnya itu pakai ember kecil. Nah, ember kecil itu airnya kurang dari 2 kula. Ketika kena najis sedikit, baik itu berubah atau tidak berubah, salah satu sifatnya itu najis. Jadi maka kita hati-hati dalam menggunakan, dalam bersuci di kamar mandi kampus. Biasanya kan gitu. Paling aman ya langsung dari keran, itu paling aman. Terus ada cara lain yaitu mengalirkan air keran ke bak atau ke ember tadi sampai embernya luber, mengalir. Nah, itu bisa dikatakan mengalir. Tapi sampai embernya luber ya, embernya mengalir. Nah, itu bisa dikatakan mengalir. Jadi masih aman. Soalnya kita sering wudhu, biasanya kan dari kamar mandi sekalian wudhu. Nah, wudhu ember digeser, langsung kita wudhu. Nah, biasanya kan ini air wudhu ini kan nyiprat ya, nyiprat masuk ke ember. Nah, ember itu tadi hukumnya mustakmal. Nah, tadi yang saya katakan kan air mustakmal yang sudah digunakan untuk berwudu itu masih bisa digunakan untuk bersesuci dari najis. Jadi masih bisa digunakan untuk cebok gitu. Nah, itu perlu diingat. Terus apa ya? Oh ya, masalah kencing ya. Biasanya kalau cowok itu kalau kencing kan biasanya sambil berdiri. Nah, itu biasanya kan males kalau copot celana jin. Itu biasanya kalau cowok-cowok kan males. Kesuwen itu katanya. Saya sendiri juga cowok masalahnya, jadi ya paham. Jadi ketika di kamar mandi itu biasanya kalau kencing biasanya suka berdiri tanpa dicopot celananya. Terus sepatunya juga gimana. Nah, kalau saya sendiri, saya biasanya sepatu saya copot, terus masuk ke dalam, sepatu saya taruh di luar. Ini enggak saya bawa ke dalam kamar mandi, terus saya copot celana. Itu biar lebih aman. Jadi saya siram dari pusar sampai ke bawah itu rata. Berhati-hati soalnya air kencing itu walaupun kita ndodok ya, kita jongkok, itu tetap nyiprat.
tetap nyiprat. Soalnya ada tekanan. Bukan mengalir biasa, tapi ada tekanan. Jadi tetap nyiprat. Itu cowok, apalagi cewek. Ya, tahu sendirilah. Ya. Untuk selanjutnya air najis. Air najis itu air yang terkena najis. Air yang terkena najis itu gimana? Air sedikit yang kemasukan najis walaupun tidak berubah salah satu dari sifatnya. Jadi ada air ember, itu biasa. Air di ember di kamar mandi itu biasanya di kampus. Itu kalau kita kencing biasanya kan nyiprat itu masuk ke dalam bak. Masuk ke dalam ember itu hukumnya airnya najis. Jadi biasanya saya kalau berhati-hati ya embernya ketika ada isinya saya buang. Kita ganti yang baru. Seperti itu. Terus air najis, air sebanyak 2 kulah ketika masukkan najis sedikit. Ketika tidak berubah salah satu warnanya, salah satu sifatnya, itu tetap suci. Tapi kalau kurang dari 2 kulah itu seberapa ukurannya? Ada yang tahu? Ukuran 2 kulah itu berapa? Ukuran 2 kulah itu kalau dalam liter itu ada 216 liter. Nah, yang mudahnya yaitu ukuran kulahnya itu 60 kali 60 kali 60. Lebar, panjang, tinggi. Nah, itu 60 semua. Itu 2 kulah ketika kebak ya. Maksudnya ketika full itu baru 2 kulah. Tapi biasanya kan lebih. Kalau kita di kolah-kolah di rumah itu kan memang lebar lebih dari 60. Jadi itu aman. Kemasukan najis sedikit kalau tidak berubah warnanya, tidak berubah salah satu sifatnya, itu masih tetap suci dan mensucikan. Nah, yang terakhir yaitu tohir mutohir, tapi yang makruh. Air yang suci dan mensucikan tetapi makruh. Suci dan mensucikan tetapi makruh, yaitu air musammas. Nah, ini jarang yang tahu tentang air musammas. Air yang musammas itu yang gimana? Air yang diletakkan di logam selain emas dan perak, yang diletakkan di logam terus terkena panas matahari. Musammas terkena panas matahari. Nah, itu airnya makruh. Memang suci dan mensucikan, tetapi makruh. Soalnya apa? Alasannya kenapa dimakruhkan? Karena bisa menyebabkan penyakit baros. Baros itu apa? Penyakit belang. Penyakit belang. Nah, ini kejadian ini itu adanya cuma di daerah timur, di Timur Tengah atau di Arab di mana. Soalnya kalau di sini nggak ada. Karena di sini panasnya maksimal berapa? 37, 38, 37, 34, 30 berapa derajat gitu. Nah, air musammas ini terjadi kira-kira panasnya itu dari 45 derajat sampai 50 derajat. Nah, itu adanya cuma di Timur Tengah, daerah timur-timur sana. Kalau di sini nggak ada. Jadi di sini aman. Nggak ada yang namanya air musammas. Nah, kita bahas lagi tentang tadi kan yang di kampus sudah di kamar mandi kampus, berhati-hati di kamar mandi kampus atau bersuci di kamar mandi kampus. Terus sekarang kita kan ya akhir-akhir ini kan banyak yang muncak ya, ngecamp atau muncak. Nah,
biasanya kalau ngecamp atau muncak itu kan kasusnya biasanya kalau mau cebok atau istinja, terus kalau mau berwudu itu banyak yang bingung. Jadi bersesuci atau cebok di wilayah atau di daerah yang sulit air itu bisa menggunakan batu. Terus selain batu apa yang disamakan dengan batu yaitu tisu, tapi tisunya harus tisu kering, jangan tisu basah. Soalnya kalau tisu basah itu tetap najis. Jadi harus yang kering, jangan tisu basah. Syarat-syaratnya gimana? Kalau cowok ya, kalau laki-laki itu ketika istinja atau peper, namanya bahasa Jawa itu peper, atau cebok menggunakan batu atau kain atau tisu tadi. Syaratnya kalau cowok ini kalau cowok itu syaratnya air pipisnya atau air kencingnya itu tidak melewati helm, apa sih? Kulup namanya, apa sih? Ya itulah pokoknya, tidak melewati kepalanya. Nah, itu syaratnya yang cowok ya. Ketika kencing. Terus yang cewek itu tidak melewati apa namanya? Kempitan, apa? Himpitan itu loh, tidak melewati yang dikempit itu, himpitan. Terus kalau apa? Pup, buang air besar lah. Nah, ceboknya itu syaratnya tidak melewati lempitan tadi. Najisnya tidak melewati lempitan bokong, kok bokong sih, pantat. Ya pokoknya itulah, tidak melewati lempitan tadi. Kalau sudah melewati itu tidak bisa menggunakan batu atau kertas atau tisu lagi. Tapi kalau belum melewati itu masih bisa bersuci dengan tisu tadi. Nah, itu alat untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama, air. Itu bisa menghilangkan hadas dan najis. Yang kedua, debu. Itu hanya menghilangkan hadas. Hadas itu apa? Hadas besar dan hadas kecil, bukan najis ya, beda ya. Nah, debu itu menghilangkan hadas. Yang ketiga, batu. Batu itu untuk menghilangkan najis tertentu. Ya, tadi yang sudah saya terangkan tadi, najis tertentu yaitu kencing dan juga pup tadi, hajat. Terus yang terakhir yaitu samak. Nah, kalau samak ini ya nggak terlalu digunakan lah. Samak itu maksudnya ketika ada bangkai itu kulitnya masih, bangkai kan hukumnya najis. Itu kulitnya masih bisa disucikan yaitu dengan disamak. Disamak ya dipisah dengan dagingnya. Jadi kulitnya bisa suci. Nah, itu alat-alat untuk bersuci itu tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bahas bersama. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Oke, terima kasih Kang Aziz atas pemaparan materi-materinya. Juga sangat jelas sekali, apalagi dicontohkan dengan banyak-banyaknya kejadian yang sering kita terjadi itu juga
menurut saya juga banyak teman-teman yang kurang hati-hati dan kurang memperhatikan itu. Untuk itu, bila ada teman-teman yang ada pertanyaan atau kejanggalan mengenai tema kita pada malam hari ini, insya Allah nanti kita tanyakan dan musyawarahkan bersama-sama. Bisa mengumpulkan soundnya? Saya mau tanya. Soundnya. Oh, iya. Saya mau tanya. Monggo Mbak Cita, Mengenai- waktu dan Oh, ya. kesempatan saya persilahkan. Izin bertanya untuk Kang Abdullah Aziz. Saya mau bertanya mengenai air yang terkena kaporit atau tentang air pam. Karena sekarang di rumah-rumah, terutama di kota itu kan banyak yang menggunakan pam. Lah itu air pam atau air yang terkena kaporit itu kan sifatnya berubah. Itu kan berubah baunya juga. Lah itu apakah tetap dihukumi tohir suci mensucikan atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Cita. Kang Aziz, mungkin pertanyaan kita tampung atau satu pertanyaan kita jawab dulu atau pripun Kang Aziz? Yang langsung ditampung dulu ya, yang lain biar semuanya iya. ditampung, nanti jawab bareng. Ye. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa menyalakan mic dan bertanya, monggo. Monggo Mbak. Perkenalan dulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Ludwina Jawarul Farah dari kelompok 3 KKN. Saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa air bekas mandi wajib itu airnya masih bisa digunakan untuk bersuci dan berwudu. Nah, mandi wajib itu yang mandi junub atau mandi taubat dan sholat Jumat. Mohon bisa diperjelas untuk Ustadz Abdul Aziz. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Farah. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada pertanyaan. Bisa langsung menyalakan mic-nya dan bertanya. Sambil teman-teman yang lain mencari pertanyaan atau menyusun kata-kata untuk bertanya, dua pertanyaan saat kita tampung dulu nggih, Kak Ayus. Dari pertanyaan pertama dari Mbak Cita, tadi adalah tentang air yang terkena kaporit atau air pam, di mana air itu sifatnya itu telah berubah. Sifat di rasanya dan sifat di warnanya. Di baunya pun berubah. Nah, bagaimana air itu ketika digunakan untuk suci, apakah masih bisa atau hukumnya bagaimana? Monggo, Kang Ayus. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu air yang dicampur dengan kaporit ya. Saya dengar dari Buya Yahya. Ada yang tahu Buya Yahya? Buya Yahya. Ada yang tahu? Tahu. Nah, Buya Yahya itu tadi mengatakan bahwasanya perubahan tadi itu perubahan yang sangat, maksudnya perubahan yang sangat itu perubahannya pekat gitu.
Seperti contohnya gini ya. Kalau kita di kolam, enggak usah kolam. Di akuarium. Terus dimasuki, enggak usah akuarium, pokoknya di bak lah. Dimasuki kopi 1 sendok. Nah, cara mengukurnya gimana? Kita mencari orang lain. Jadi bukan kita yang bukan kita yang mengukur. Soalnya kita sudah tahu kalau itu dicampur, tapi kita cari orang lain. Ketika orang lain tersebut kita tanya ya, ini airnya gimana? Kecampuran apa? Kalau orangnya bilang, oh ini kecampuran kopi, berarti itu airnya mutagoyir atau berubah salah satu sifatnya. Tapi kalau perubahannya orang yang ditanya itu nggak tahu, oh ini apa ya? Kok nggak jelas ini? Nah, jadi itu masih bisa digunakan untuk berwudu. Seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Buya Yahya. Ya. Dan juga sekarang kan memang rata-rata seperti itu. Dan saya juga belum pernah kiai-kiai atau guru-guru saya bahas tentang air tersebut sah atau tidaknya. Jadi berarti ya husnudonnya atau ya kita ambil kesimpulannya kalau itu emang tetap sah untuk digunakan berwudu atau digunakan untuk mandi gitu. Terima kasih ya atas jawabannya, mungkin jelas ya Mbak Cita. Jadi air itu dari sifatnya yang terkena kaporit, mungkin kita bisa husnudzon, bisa juga masih bisa untuk suci. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Mbak Farah mengenai air yang untuk mandi wajib itu masih bisa untuk bersuci, misal untuk berwudu dan mensucikan yang lainnya. Nah, kategori mandi itu mandi yang seperti apa? Apa mandi taubat, mandi sunah Jumat, atau mandi junub? Dan kategorinya mungkin yang dimaksud ingin diperjelas klasifikasi mandi itu tadi, Kang Aziz. Monggo. Yongko. Gini ya, untuk keterangan yang tadi itu mungkin mbaknya yang kurang nangkep ya. Ya mungkin saya yang susah jelasinnya. Gini aja. Saya jelaskan kembali kalau air yang digunakan untuk mandi sunnah seperti halnya mandi Jumat atau mandi taubat, itu mandi sunnah. Itu airnya tetap suci, mensucikan. Air yang setelah digunakan untuk mandi sunnah, mandi Jumat atau mandi taubat tadi, airnya tetap suci dan mensucikan. Soalnya tidak untuk membuang hadas. Air mustakmal itu air yang digunakan untuk mensucikan hadas. Nah, karena orang tadi itu tidak ada hadas, jadi mandinya cuma mandi sunnah, airnya tetap suci dan mensucikan. Terus yang saya terangkan tadi tentang air yang mustakmal yang masih digunakan, yang masih bisa digunakan untuk bersuci itu air yang sudah digunakan untuk mandi junub tadi atau mandi ketika habis, dan juga air yang sudah digunakan untuk berwudu menghilangkan hadas, itu airnya mustakmal. Tetapi masih bisa digunakan untuk menghilangkan najis, itu menghilangkan najis ya, untuk bersesuci menghilangkan najis, bukan menghilangkan hadas. Nah, kalau di sini diterangkan tadi air mustakmal yang telah digunakan untuk mandi wajib seperti mandi junub dan mandi setelah haid, maka ulama imamiyah sepakat bahwa air itu dapat mensucikan najis.
tetapi berbeda pendapat tentang dapat tidaknya air digunakan untuk menghilangkan hadas dan berwudu. Jadi air yang sudah digunakan untuk mandi junub, mandi besar, itu masih bisa digunakan untuk menghilangkan najis, bukan bukan untuk berwudu ya, tapi untuk menghilangkan najis. Itu semua imam berpendapat sama, sepakat. Tapi ketika setelah air yang sudah digunakan untuk mandi junub itu digunakan untuk berwudu, itu masih berbeda pendapat. Gitu. Jadi yang kita pakai tetap air yang sudah kita buat untuk mandi besar itu masih bisa digunakan untuk bersuci dari najis, bukan dari untuk bersuci seperti wudu ya, bukan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab. Mungkin dari teman-teman yang masih bergabung di Zoom malam hari ini ada pertanyaan lagi, karena pasti kejanggalan saat kita bersuci, keraguan kita saat bersuci itu pasti banyak sekali. Mungkin satu pertanyaan lagi, Kang Aziz, dari teman saya ini tadi. Jadi kejadiannya itu saat di musola tadi, soundmu tinggi. Jadi saat di musola, bak mandi itu yang digunakan tinggi, Kang. Jadi kemungkinan tercipratnya air itu sangat kecil. Tapi bak yang tinggi itu tidak ada dua kolah. Jadi karena kerannya mati, kita harus berwudu dengan mengucurkan air menggunakan gayung. Dan saat dikucurkan sudah selesai, dari wajah, rambut sampai ke telinga, tinggal kaki, air yang kita tampung dalam gayung itu habis. Maka kita harus mengambil air lagi untuk bersuci di kaki dengan kita mendekat ke bak. Sedangkan saat kita mendekat secara tidak langsung, mungkin ada setetes, dua tetes air yang terjatuh dari rambut kita. Dan bagaimana hukum sesuci kaki kita saat menggunakan gayung tadi, sedangkan air yang di rambut kita sudah menetes 1-2 tetes tadi. Seperti itu, Kang Aziz. Ya, untuk permasalahan seperti tadi, perlu diketahui bahwasannya ini memang jarang yang tahu ya. Jadi air mustakmal itu air yang sudah digunakan. Contohnya seperti ini. Ketika kita membasuh muka, itu basuhan yang pertama itu wajib. Nah, itulah yang menjadikan air tadi mustakmal. Tapi kalau sudah basuhan kedua, ketiga, itu airnya tidak air mustakmal karena itu sunnah, begitu. Jadi yang wajib, yang bisa menjadikan air mustakmal itu basuhan yang pertama. Tapi kalau kita sudah membasuh yang kedua, yang ketiga, itu airnya sudah tidak mustakmal. Soalnya basuhan kedua, ketiga itu basuhan sunnah. Nah, perlu diketahui seperti itu. Jadi yang wajib cuma sekali sudah rata itu sudah. Nah, maksudnya 3 kali itu sunnah karena berhati-hati seumpama ada anggota badan yang belum basah, belum terkena air, seperti itu. Jadi untuk air yang di bak tadi yang terkena tetesan masih bisa sah untuk kaki, Kang? Kalau itu emang tetesan yang sudah kedua dan ketiga. Sudah kedua dan ketiga basuhan itu yang menetes itu tetap airnya tetap suci. Itu bukan menjadi air mustakmal. Karena emang tetesannya itu tetesan dari basuhan kedua dan ketiga.
Terima kasih Kang Aziz, sudah 3 pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang masih bergabung pada Zoom kita malam hari ini. Semoga kita di sini saling membantu mumpung masih ada Kang Aziz. Dan mungkin dari ketiga pertanyaan tadi mungkin ada yang kurang atau ada sanggahan dari teman-teman. Itu Kang, tadi kan ngedikanin sampean kata dawuhnya Buya Hamka itu air yang berubah itu yang berubah warnanya sangat pekat seperti itu kan. Nah, mau bertanya lagi. Nah, di dalam kolam renang itu kan airnya tercampur kapurnya itu menurut saya itu sangat banyak karena itu benar-benar sangat berubah sekali warnanya baik warnanya maupun baunya. Lah, itu kan. Nah, air kolam renang itu kan juga sudah pasti lebih dari 2 kolah. Itu tetap bisa buat bersuci atau bagaimana? Langsung dijawab Mang ya Kang. Nah, untuk yang di kolam renang ya, kalau di kolam renang itu emang bau dan rasanya itu sangat ya sudah bisa diketahui lah, pekat lah. Nah, kalau itu menurut saya emang tidak bisa mensucikan. Jadi memang di kolam renang kan hiburan buat mandi, hiburan gitu, buat lompat-lompat, apa buat gaya renang gaya batu, gaya dada. Kayak kodok Kang. Nah, itu tidak, ya, perasaan saya nggak ada sih yang bersesuci di kolam renang karena emang kolam renang kan emang banyak kapurnya, itu tetap tidak sah karena tetap suci tetapi tidak bisa mensucikan seperti itu. Terima kasih Kang Aziz. Alhamdulillah sudah terjawab. Alhamdulillah sudah jelas nggih. Mungkin dari teman-teman yang lainnya. Kalau tidak Ini, ada bentar oh, ada nggih, Kang. Ya biasanya kalau ada santri pondok baru, santri anyaran, masih nyubi, ketika ada air sedikit di bak, biasanya kan di sumur nimba, air sedikit di bak, terus ada yang tangannya dicelupkan ke ember. Terus biasanya itu santri-santri yang baru itu, wah kenapa dicelupin, kan jadi mustakmal. Nah, itu enggak, bukan begitu. Jadi air mustakmal itu air yang kita pegang dengan niat untuk bersesuci. Itu air mustakmal. Kalau kita tidak berniat bersesuci, wah diobok-obok, diuber, ngasek iwake, ngasek kodal, itu tidak mustakmal. Nah, mustakmal itu ketika kita berniat bersesuci. Kita mencelupkan tangan tapi dengan niat bersesuci, itu airnya menjadi mustakmal. Kalau airnya tidak, kita hanya main air gitu, itu tetap suci dan mensucikan. Seperti itu. Tambahan sedikit. Terima kasih Kang Aziz. Mungkin kita sampunin ya Kang. Kita sampunin. kita sudahin ya Kang. Cukup ya Kang. Kenapa ada tambahan? Teman-teman yang lain mungkin monggo. Oh nggih. Nanti kalau ada yang monggo. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang menyusul nanti kita bisa musyawarahkan bersama di grup ngoten nggih Kang. Nggih. Terima kasih. Di sini saya sebagai moderator ingin berusaha mengambil kesimpulan
ngaji kita pada malam hari ini, bahwa banyak kejadian atau konsep-konsep sederhana yang kita tidak tahu. Misal tadi saat kita mengambil air yang kita celupkan sedikit airnya ke dalam, maka itu belum dihukumi mustakmal saat kita tidak berniat untuk bersuci. Meskipun kita ada airnya, di situ ada ikannya, kita obok-obok sampai mabuk, tetap suci mensucikan. Nah, selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa ngaji fikih kita pada malam hari ini yaitu dengan tema penggunaan air dan kehati-hatian pada najis sebagai kunci sempurna ibadah adalah hal yang sederhana tapi sangat penting kita ketahui dan sangat penting untuk kita ngelotok. Karena seperti katakan Aziz tadi bahwa hal ini adalah fondasi sebagai ibadah kita agar ibadah kita itu kuat. Karena dalam pembahasan fikih, di dalam fikih ibadah, pembahasan toharoh adalah pembahasan paling inti dan paling awal yang wajib kita ketahui semuanya. Dari yang lain-lainnya, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Itu toharoh yang paling awal yang harus kita kuasai. Selain itu, juga sudah ditemukan banyak kejadian tadi mengenai saat kita bersuci di ember kecil ataupun saat kita kencing, dan juga sabda Rasul sangat masyhur bahwa orang yang masuk kubur banyak disiksa juga karena tidak hati-hatinya adalah kencing seperti itu. Pertemuan kita bersama Kang Aziz, webinar kali ini bisa membawa kita untuk selalu berhati-hati dalam bersuci dan menggunakan air, dan itu malah membuat kita rahmat dari Allah itu semakin besar kepada kita karena akan paham, oh orang ini sangat berhati-hati dalam ibadah, orang ini sangat bagus dalam bersuci. Tentunya Allah akan melihat kita dengan rasa bangga. Seperti itu. Dan selanjutnya tadi juga Kang Aziz membawa Ustadz Fahrudin Faiz, maka juga saya tidak mau kalah saing. Ustadz Fahrudin Faiz juga pernah sering mengatakan dari ngaji filsafatnya bahwa ilmu yang kita dapat, meskipun itu kecil dan ilmu itu sangat sederhana, tapi bisa masuk ke dalam diri kita, maka itu akan membawa kita menjadi lebih berwibawa, semakin bijaksana, seperti itu. Dan kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Yang terakhir, kita sebagai dokumentasi ya bersama-sama, teman-teman bisa mengumpakkan kameranya, mau kita screenshot bersama-sama. Monggo Mbak Bella. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah Mbak Bella? Oh lagi. 1, 2, 3. Saya sebentar, untuk macet teman-teman. Yes, itu pura toh. Yo, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, oh nggih, sampun? Oh, udah nggih, sampun.
Alhamdulillah ngaji fikih kita pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk Kang Aziz atas ilmunya. Iya, sama-sama. Dari saya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara mewakili permateri, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman bisa keluar nggak apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jul. Gila. Ya.